Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 4 Luxor, bertemu lagi dengan Miss Ayu. Hari ini kita akan belajar tematik 4B, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 dengan materi energi alternatif. Sebelum kita belajar, seperti biasa, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga dengan kita membaca doa terlebih dahulu, ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah. Allah berikan pemahaman kepada kita, dan ingatan ini mudah untuk kita ingat kembali. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa mengetahui pengertian energi alternatif. Yang kedua, siswa mengetahui sumber-sumber energi alternatif. Dan yang ketiga, siswa mengetahui keuntungan penggunaan energi alternatif. Oke, di dalam surat Yasin ayat 80, Allah berfirman, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Nah, di dalam surat Yasin ayat 80 ini, Allah telah menyiapkan api untuk kita. Ya, Allah telah menjadikan api untuk kita. Nah, tiba-tiba kamu nyalakan di dalam ayat itu artinya. Nah, berarti ada ikhtiar kita, ada usaha kita untuk mendapatkan yang Allah ciptakan untuk kita, gitu ya. Nah, salah satunya di sini Allah juga menciptakan atau memfasilitasi kita dengan energi alternatif. Apa saja energi alternatif? Nah, apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang bersumber dari alam, seperti matahari, angin, dan pergerakan air. Nah, sumber energi alternatif pun dibagi menjadi dua. Ada yang dapat diperbarui, ada yang kekal. Untuk sumber energi yang dapat diperbarui, contohnya panas bumi, biomasa. Nah, biomasa itu adalah sumber energi yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Sedangkan sumber energi yang kekal ada matahari, air, dan angin. Oke, kelas 4 Luxor. Yang pertama yaitu matahari. Panas matahari merupakan energi yang tidak terbatas yang Allah sediakan untuk kita semua ya. Energi dari matahari dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Energi matahari dapat dirubah menjadi listrik dengan bantuan panel surya. Nah, Allah sudah ciptakan, Allah sudah fasilitasi mataharinya. Kita butuhnya listrik, maka kita berikhtiar, kita berusaha mengubah energi panas matahari ini menjadi energi listrik dengan usaha menggunakan panel surya. Nah, nanti kita akan menyimak video bagaimana cara kerja panel suryanya ya. Yang kedua yaitu angin. Angin adalah udara yang bergerak karena perbedaan tekanan. Energi gerak pada angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar. Nah, selain menggerakkan perahu layar, energi gerak pada angin juga dapat diubah menjadi energi listrik oleh turbin angin ya, dengan bantuan turbin angin ini. Nah, nanti ada generatornya juga. Oke, yang ketiga yaitu air. Air menjadi sumber energi yang terbarukan. Arus air ini dapat menggerakkan kincir atau turbin air yang kemudian dialihkan menjadi energi listrik atau disebut energi hidroelektrik. Nah, pembangkit listrik tenaga air atau yang disingkat menjadi PLTA ini menggunakan arus sungai, ombak, dan air terjun sebagai pembangkit energi air. Oke, yang keempat yaitu panas bumi. Panas bumi juga dapat menjadi pembangkit listrik dan merupakan sumber energi yang tidak pernah habis. Panas dari dalam bumi akan menghasilkan uap yang kemudian dikelola sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau disingkat menjadi PLTPB. Nah, nanti ada videonya ya, Kak. Kemudian, yang kelima yaitu biomasa. Sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Saat ini terdapat 3 jenis biomasa, yaitu biogas, biodiesel, bioetanol. Biogas yaitu bahan bakar bio yang berasal dari hasil fermentasi sampah organik seperti kotoran hewan atau sampah tumbuh-tumbuhan. Sedangkan biodiesel, sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar solar untuk mesin diesel. Nah, biodiesel ini berasal dari minyak sayur atau lemak hewan. Sedangkan bioetanol sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar bensin yang berasal dari tumbuhan. Oke, kelas 4 Luxor. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita akan menyimak video yang Miss Ayu ambil dari YouTube. Ini linknya ya, Kak.
Energi yang dihasilkan oleh panas bumi disebut energi panas bumi atau geotermal. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sumber panas bumi berasal dari batu-batuan yang meleleh yang disebut magma. Magma akan memanaskan air yang tersimpan di bawah permukaan bumi, teman. Air yang dipanaskan oleh magma disebut zat cair panas bumi. Zat cair panas bumi inilah yang dialirkan ke atas permukaan bumi untuk diproses. Setelah sampai di permukaan bumi, zat cair panas bumi dipisahkan uap panas dan airnya. Uap panas yang telah dipisahkan kemudian dialirkan ke pembangkit listrik untuk memutar turbin yang terhubung ke generator. Putaran turbin akan menghasilkan energi gerak yang selanjutnya akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Zat cair panas bumi yang suhunya telah berkurang dikembalikan ke bawah permukaan tanah untuk dipanaskan kembali oleh magma. Biomasa. Biomasa merupakan sumber energi yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Saat ini terdapat 3 jenis biomasa yang sudah dikenal luas, yaitu biogas, biodiesel, dan bioetanol. Biogas merupakan bahan bakar bio yang berasal dari hasil fermentasi sampah organik seperti kotoran hewan atau sampah tumbuh-tumbuhan. Pembuatan biogas dimulai dengan mengumpulkan sampah organik ke dalam bak penampungan yang sudah tidak ada unsur oksigennya. Sampah organik yang dikumpulkan akan terfermentasi dan menghasilkan gas metana. Gas metana inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah atau gas LPG. Bahan fermentasi sampah organik juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, loh teman. Biodiesel merupakan sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar solar untuk mesin diesel. Biodiesel berasal dari minyak sayur atau lemak hewan. Yang kalian lihat saat ini adalah proses pembuatan biodiesel dari buah kelapa sawit. Perhatikan, buah kelapa sawit yang masih muda digiling kasar dan dipisahkan dari bijinya. Setelah itu, gilingan kelapa sawit di oven hingga berubah warna menjadi coklat. Buah kelapa sawit yang telah di oven dimasukkan ke dalam tabung berleher 3, kemudian dicampur dengan cairan metanol dan abu. Cairan metanol digunakan sebagai pelarut, sedangkan abu digunakan untuk mempercepat pembentukan biodiesel. Campuran tersebut dipanaskan dengan api, setelah itu disaring dan didiamkan selama 1 malam. Setelah 1 malam, cairan akan terpisah menjadi 2 bagian. Bagian atas adalah biodiesel dan bagian bawah adalah gliserol atau lemak tunggal. Kedua cairan kemudian dipisahkan. Cairan biodiesel siap digunakan untuk mengisi bahan bakar mesin diesel. Bioetanol merupakan sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar bensin. Bioetanol umumnya terbuat dari tumbuhan yang mengandung karbohidrat atau zat gula tinggi. Yang kalian lihat saat ini adalah cara pembuatan bioetanol dari biji jagung. Biji jagung digiling dan difermentasi selama 7 hari. Setelah 7 hari, ampas jagung dan cairan jagung dipisahkan. Cairan jagung dimasukkan ke dalam tabung destilasi atau penyulingan dan dipanaskan sehingga menghasilkan etanol. Etanol dari biji jagung inilah yang disebut bioetanol dan dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti bensin. Angin. Angin merupakan gerakan udara yang terjadi karena perbedaan tekanan. Energi gerak dari angin dapat diubah menjadi energi listrik dengan alat yang menyerupai baling-baling besar. Saat baling-baling berputar karena terkena angin, maka turbin yang terhubung dengan generator akan ikut berputar. Generator akan menghasilkan listrik, kemudian dialirkan melalui kabel-kabel listrik untuk digunakan. Air. Seperti kita tahu bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Gerakan alami air tersebut dapat kita manfaatkan menjadi energi listrik. Air yang mengalir dilewatkan melalui turbin sehingga turbin akan berputar. Putaran turbin akan menghasilkan energi yang selanjutnya akan diubah oleh generator menjadi energi
Gelombang air laut akan menggerakkan alat sehingga terjadi gerakan ke atas dan ke bawah seperti memompa. Air dari dalam laut akan memompa ke atas dan dialirkan untuk menggerakkan turbin. Energi gerak yang dihasilkan turbin akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Air yang telah digunakan untuk memutar turbin akan dikembalikan lagi ke laut. Matahari. Energi yang dihasilkan oleh matahari disebut energi surya. Energi surya dapat dimanfaatkan sebagai tenaga listrik melalui panel surya atau biasa disebut solar cell. Panel surya dipasang menghadap ke atas untuk menangkap sinar matahari. Panel surya terdiri dari dua lapisan semikonduktor. Bagian atas bermuatan positif dan bagian bawah bermuatan negatif. Bagian bermuatan negatif akan menangkap energi dari matahari, lalu akan dilepaskan ke lapisan bermuatan positif. Oleh karena itu, akan terjadi perbedaan tegangan yang menghasilkan arus listrik. Listrik akan distabilkan arusnya oleh alat konversi dan siap digunakan. Nah, jadi makan paham kan? Oke, sekarang kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, energi alternatif adalah energi yang bersumber dari alam, seperti matahari, angin, dan pergerakan air. Yang kedua, energi alternatif merupakan energi yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga, energi alternatif mempunyai beberapa keuntungan, yaitu lingkungan bersih dan tidak berpolusi. Energi alternatif tidak akan pernah habis dan energi alternatif lebih murah diperolehnya. Oke, terima kasih kelas 4 Luxor yang sudah menyimak video Miss Ayu. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss Ayu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.